Selamat pagi untuk para penonton, penyuluhan hukum tentang akibat perkawinan di bawah umur, dan teman-teman semua, dan seluruh masyarakat, terutama masyarakat Desa Sogan, karena saya akan membawakan penyuluhan hukum ini terkhususnya pada masyarakat Desa Sogan. Namun sebelum itu saya terima kasih dulu kepada seluruh jajaran LPPM Universitas Atmajaya yang telah menyelenggarakan KKN daring ini ke 78. Dengan adanya daring online seperti ini tidak menghalangi kami sebagai mahasiswa Universitas Atmajaya untuk tetap melakukan pengabdian kepada masyarakat, membantu masyarakat untuk berkembang melalui teknologi di kala pandemi ini, sehingga sebagaimana yang dicita-citakan oleh Atmajaya menjadi terang dalam gelap, tetap berjalan dalam semestinya seperti itu. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Turna Tunjung Putra. Saya biasa dipanggil Terry. Saya berasal dari Fakultas Hukum dengan nomor NPM 16051247 dan saya berasal dari kelompok 92 pada periode KKN ke-78. Dan asal universitas saya adalah Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan tentang penyuluhan hukum tentang akibat perkawinan di bawah umur. Sebagaimana mengapa saya mengambil tema ini, karena saya mendapat banyak sekali berita yang terjadi di Kulon Progo, sebagaimana banyaknya sekali marak tentang perkawinan di bawah umur yang secara perkawinannya itu uh, belum stabil. Dalam artian si calon pasangan ini tentu belum bisa untuk menjalin perkawinan, namun tetap memaksakan atau dalam keadaan tertentu mereka tetap melakukan perkawinan atau bisa saja eksiden. Dan angka tersebut sangat tinggi di Kulon Progo. Dan ini tidak hal ini pun juga termasuk ke dalam Desa Sogan, sebagaimana perkawinan di bawah umur di Desa Sogan ini termasuk tinggi. Maka dari itu saya akan membawakan tentang penyuluhan hukum tentang akibat perkawinan di bawah umur. Mari kita lanjut ya. Ya, seperti pendahuluan, persoalan nikah bukanlah persoalan baru yang sekali diperbincangkan, tapi merupakan persoalan klasik yang sebagaimana telah dikaji sejak lama. Meski demikian, kajian tentang pernikahan selalu menarik karena setiap permasalahan pernikahan senantiasa berkembang dan selalu didinamisasi seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, akan ditemukan perspektif lain manakala masalah pernikahan ini dikaji ulang dengan pendekatan psikologi maupun perspektif hukum perkawinan. Yang menjadi alasan saya untuk membawa dalam pendekatan psikologi dan perspektif hukum perkawinan yaitu karena yang pertama menyangkut tentang mental. Mental si calon pasangan ini siap atau tidak untuk melakukan pernikahan ataupun mereka memang melakukan perkawinan ini karena accident yang bisa kita bilang adalah kecelakaan di luar pernikahan seperti itu. Maka bagaimana hukum menindaki hal tersebut? Mari kita akan bahas di selanjutnya. Jadi saya mendapat hal tersebut dengan data di internet karena saat ini sedang adanya pandemi. Ya, kami hanya mendapatkan data melalui internet situs resmi dari pemerintah Kulon Progo dalam khususnya DPMB Dalduk KB. Jadi di sini dituliskan bahwa berdasarkan sumber yang didapatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DPMD Dalduk dan KB, Kulon Progo dan yang dilakukan di Kecamatan Wates khususnya Desa Bendungan, Desa Ngesti Harjo, dan Desa Sogan, kasus perkawinan dini dan perilaku seks pranikah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data kantor Kemenak Kementerian Agama Kulon Progo, masih ada 9,7% pasangan yang menikah selama tahun 2007 yang gagal mempertahankan keutuhan rumah tangga atau bercerai.
Selama tahun 2017, pasangan yang menikah sebanyak 2.815 sementara bercerai setidaknya 215 keluarga. Selain masalah perceraian, berdasarkan klinik ini juga dilatar belakangi oleh banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, pernikahan dini, dan kasus-kasus kenakalan remaja. Kulon Progo telah menertibkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak yang disosialisasikan secara gencar oleh OPD terkait. Di Dinas PMD Dalduk dan Keluarga Berencana Kulon Progo, upaya dilakukan dalam pencegahan perkawinan usia dini melalui sosialis PUP atau juga cukup intensif. Kegiatan ini pembiayaannya didukung dana alokasi khusus non-fisik bila di tahun 2017 dilakukan sosialisasi PUP pada 12 kecamatan sebanyak 5 kali dengan sasaran yang berbeda-beda untuk masing-masing kecamatan. Di tahun 2018 sebanyak 2 kali untuk masing-masing, sedangkan di tahun 2019 direncanakan masing-masing kecamatan sebanyak 2 kali. Kegiatan kampanye PUP dilakukan oleh Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR dengan binasan Dinas PMD Dalduk dan KB. Ini adalah data-data yang saya dapatkan di internet. Jadi saya mendapatkan data dari 2017 hingga 2019 sebagaimana yang saya didapatkan di situs resmi pemerintah Kulon Progo hingga 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena adanya pernikahan dini yang mengakibatkan perceraian pada akhirnya seperti itu. Mengapa tidak 2020? Karena pada saat ini dalam kondisi pandemi, jadi sebagaimana yang dimaksud oleh saya untuk melakukan penyuluhan ini sangat sulit sekali karena kami dari kampus pun tidak ada penerjunan ke lapangan secara langsung. Sehingga kami hanya mendapatkan data yang ada melalui internet. Kita lanjut ya. Namun mengapa banyak pernikahan kandas di tengah jalan? Rumah tangga tidak harmonis, suami istri sering cekcok, sehingga rumah tangga berantakan. Apakah itu disebabkan karena ketidaktahuan pada hukum atau kekurangan materi? Jawabannya bisa iya atau tidak. Tapi mengapa hal itu terjadi? Kita lanjut. Saya menjelaskan dulu yang pertama tentang perkawinan. Apabila kita merujuk pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, menurut Undang-Undang Pasal 1 nomor 1 tahun, oh ini nggak ada tulisannya ya, tahun 1974, tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam KI, Islam mengatur dalam tata aturan pernikahan bisa dilihat pada sumbernya ataupun sumber utamanya adalah Al-Quran, yaitu Quran Al-Zariyat ayat 49 yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Lanjut. Lalu ada asas-asas perkawinan. Asas perkawinan ini terdiri dari tujuan perkawinan. Perkawinan adalah sah, asas monogami, calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, mempersukar terjadinya perceraian, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami. Sebagaimana yang dijelaskan pada asas-asas ini adalah fundamental pada calon pasangan yang untuk melakukan perkawinan. Sebagaimana perkawinan ini akan menjadi perkawinan yang sah dan ketika kedepannya akan memiliki keturunan dan lain-lain, itu akan dijamin oleh hukum dan hukum negara yang terutama, sebagaimana itu akan dikeluarkan melalui akte. Akan dibentuk sebuah akte keluarga yang dimana di situ terdiri dari anggota keluarga. Maka anggota keluarga tersebut memiliki hak secara otoritas negara untuk melakukan tindakan hukum seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, apabila seandainya ada pernikahan di luar nikah yang sebagaimana di Islam dilakukan di KUA atau yang non-muslim dilakukan di catatan sipil, tidak dilakukan seperti itu, apabila tidak ada perkawinan sah, maka untuk urusan administrasi di dalam negara ini ya cukup susah, seperti itu. Maka ini adalah fundamental tadi asas-asas perkawinan ini.
Nah, ini syarat terjadinya perkawinan. Yang pertama dijelaskan pada perkawinan pasal 4 sampai 10 Undang-Undang Perkawinan, cukup jelas. Satu, adanya persetujuan kedua calon mempelai. Kedua, adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Yang ketiga, usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Ya, sekarang sudah ada perkembangan undang-undang terbaru dari Undang-Undang Perkawinan yang dimana sekarang umur pria dan umur wanita itu sudah sama, sudah tidak 16 tahun lagi, tetapi menjadi sama menjadi 19 tahun. Seperti itu. Yang keempat adalah calon mempelai pria maupun mempelai wanita tidak dalam berhubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin. Yang kelima, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Ya, masa sudah nikah, nikah lagi kan, belum ada izin. 6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan dinikahi. Yang 7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon wanita yang tanda. Maksudnya tidak berada dalam waktu tunggu ini, kalau di dalam hukum Islam, bahwa ini masa idah. Dalam artian, apakah wanita ini dalam keadaan mengandung atau tidak. Dan ini ditentukan pada 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari supaya wanita ini dalam masa idah bisa melakukan talak. Talak dari 2 ke 3. Biasanya seperti itu. Jadi untuk wanita janda ini ya supaya tahu juga si calon pria untuk menikahi wanita janda ini apakah dalam masa idah atau tidak, terus ataupun dia ada suaminya atau tidak. Biasanya suaminya pergi bertahun-tahun, kalau ketika 10 tahun tidak balik-balik, maka wanita bisa mengajukan itu, mengajukan bagaimana ya, perceraian kepada pengadilan. Sebagaimana nanti pengadilan akan memutuskan apakah wanita ini cerai atau tidak. Nah, ini ada masa tunggunya nih bagi calon mempelai wanita yang janda, biasanya seperti itu. Nah, ini ketentuan terbaru dari Undang-Undang Perkawinan. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga lahirlah Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Ya, ini yang tadi seperti saya sebutkan di awal, sebagaimana dulu umur laki-laki adalah 19 dan umur wanita 16, maka sekarang udah sama. Saya bacakan ya. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau tentang batas usia. Untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia ini dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang berkualitas. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sebab-sebab terjadinya pernikahan dini. Ya, ini kita masuk kenapa banyak sekali fenomena di masyarakat ini orang melakukan pernikahan dini. Mungkin tidak hanya faktor tentang eksiden ataupun memang dia siap untuk menikah, tapi juga banyak faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya pernikahan ini. Ini kita bahas. Yang pertama adalah budaya. Pernikahan dini lebih banyak terjadi di kalangan perempuan dan biasanya terjadi pada masyarakat desa. Sebab dalam lingkungan masyarakat seperti itu biasanya memiliki asumsi, khususnya masyarakat Jawa, bahwa perempuan yang telah menginjak usia balik atau telah memasuki usia remaja sebaik lekas-lekas dinikahkan, sebab jika tidak akan mendapat cemoohan atau disebut sebagai perawan yang tidak laku. Ini sering terjadi di dalam masyarakat. Sebagaimana orang memiliki stigma sampai sekarang ya, yang saya sering dengar, wanita laki-laki makin tua makin laku dan perempuan makin tua makin tidak laku. Nah, ini mungkin adalah stigma di masyarakat yang sebagaimana menjadi budaya pada akhirnya mendorong untuk perempuan melakukan pernikahan dini. Karena ya balik lagi
kebiasaan masyarakat yang nantinya akan, oh anakku nanti akan menjadi cemoohan nih karena tidak laku-laku dan lain-lain seperti itu. Ya, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya, ya ini accident, kecelakaan. Ini sangat sangat sering terjadi pada usia remaja, anak-anak remaja, ya bisa dibilang hampir hampir di kota-kota besar maupun di perdesaan mengalami hal seperti ini tentang kecelakaan karena kurangnya edukasi sex education kepada pasangan atau kepada remaja-remaja yang pada saat ini sehingga saat mereka melakukan hubungan dengan pasangannya mereka tidak mengerti dan akhirnya ya kecelakaan. Yang pertama kita coba saya jelaskan ya. Yang kedua adalah kecelakaan. Remaja dan kecelakaan menjadi salah satu isu yang diangkat dari hasil survei terhadap jumlah remaja. Dikatakan bahwa remaja yang berpacaran 48% telah meraba daerah sensitif. 28% telah melakukan petting dan hubungan seksual. Dan hubungan seksual 20%. Sorry. Jadi yang dimaksud ini saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, tapi yang perlu kita pelajari bahwa di sini saya tidak mengajari tentang perspektif hukum, tetapi saya juga mempelajari tentang psikologi sex education atau pendidikan pranikah. Sebagaimana ini sangat penting untuk diberitahu kepada remaja-remaja kita pada sekarang bahwa mempelajari tentang reproduksi itu normal, mempelajari tentang lawan jenis itu sangat normal. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sex education itu berpikir bahwa oh ini bokep. Tidak, tidak seperti itu. Sebagaimana sex education ini sangat penting bagi calon-calon pasangan yang ingin menikah ke depannya bagaimana untuk menjalin sebuah keluarga yang harmonis ke depannya. Begitupun remaja, mereka harus bisa menyikapin apa yang dibutuhkan oleh kemaluan mereka, bagaimana cara merawat, bagaimana saya harus mengerti lawan jenis saya, itu sangat penting menurut saya. Makanya ketika melakukan seksual di luar pernikahan, ini kadang banyak sekali remaja yang akhirnya kecelakaan. Ya tadi sudah bisa saya bilang, 28% itu melakukan telah meraba daerah sensitif seperti itu. Terus melakukan petting, tidak sampai hubungan seksual namun hanya raba-raba seperti itu ya kissing ya akhirnya berujung pada hubungan seksual. Yang ketiga, ekonomi. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tua, maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Ini juga sering terjadi di masyarakat, sebagaimana ekonomi ini sangat menjadi masalah bagi keluarga. Dalam artian, ketika anak ini sudah dianggap mampu untuk menikah, maka kayaknya anak ini bisa kalau nikah dengan orang. Ya kamu cari laki-laki deh untuk melanjutkan hidup kamu supaya di keluarga ini udah tidak ada beban kayak gitu. Biasanya seperti itu. Maka dari itu ini harus lebih diedukasi lagi sebagaimana perkawinan itu tidak hanya menyangkut tentang ekonomi, tetapi menyangkut tentang kesiapan mental dan fisik si calon pasangan. Sehingga menurut saya ekonomi ini masih bisa kita kita usahakan dalam artian, tetapi yang terutama adalah mental dan fisik individu tersebut. Karena menurut saya si orang yang harus melakukan pernikahan ini, yang pertama kalau saya, pertama mental sudah siap, keuangan siap, secara secara material saya siap, secara fisik saya sehat jasmani, saya siap melakukan pernikahan. Tetapi kalau seandainya hal-hal tersebut tidak cukup, bagaimana? Gitu. Maka ekonomi adalah bukan satu-satu jalan. Meski di sini kita sebut sebagai sebab ya, ini termasuk sebab. Yang keempat adalah pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal inilah yang mendorong saya untuk membuat penyuluhan hukum ini, terutama untuk masyarakat di Desa Sogan karena penempatan saya di Desa Sogan. Sebagaimana saya tidak
mengatakan bahwa pendidikan Bapak Ibu itu sangat rendah dan lain-lain, tetapi kami sebagai mahasiswa yang dituntut oleh universitas untuk melakukan pengabdian masyarakat, ya kami harus memberitahu ini tentang seperti apa anak Bapak Ibu yang akan melakukan pernikahan, atau Bapak Ibu sendiri punya permasalahan di dalam ruang pernikahan Bapak Ibu, itu bisa diselesaikan secara konsultasi seperti itu. Bisa melalui puskesmas terdekat. Biasa puskesmas juga mengadakan konsultasi suami istri dan lain-lain seperti itu. Makanya saya masukkan ke dalam sebuah pendidikan ini karena ya sudah tidak mungkin pengetahuan terbatas, ya kita bisa melakukan pernikahan tanpa adanya kesiapan dari calon pasangan, biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang kelima, emosionalitas laki-laki dan perempuan. Ini yang mendorong rasa penasaran remaja biasanya. Usia remaja merupakan kelabilan pada emosinya yang terkadang berakibat pada keputusan untuk menikah dan tergesa-gesa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Remaja selalu berhayal tentang suatu yang enak-enak dan menyenangkan, serta terkadang tidak realistis. Bayangkan tersebut biasanya berkaitan dengan kebutuhan seksual. Mereka membayangkan ketika dipeluk atau memeluk pasangannya atau kemesraan antara laki-laki dan perempuan. Khayalan yang berlebihan akan menjadikan mereka tidak berpikir panjang bahwa kenyataannya pernikahan bukanlah sekedar pelampiasan atau pemenuhan kebutuhan seksual, tetapi lebih dari persoalan yang dihadapi begitu kompleks, menyangkut persoalan internal dan eksternal keluarga, sehingga pernikahan membutuhkan kesiapan fisik dan mental seseorang. Seperti yang saya jelaskan di sini, kita balik lagi, remaja ini sangat labil pada umurnya. Makanya hukum menetapkan pada orang yang cakap hukum itu pada umur 21 tahun di KUU Perdata, namun secara undang-undang pernikahan bagi laki-laki 19 dan wanita 19 tahun juga. Itu kenapa? Karena ini menyangkut tentang kesiapan mental calon remaja ini untuk membangun sebuah keluarga. Kebanyakan remaja hanya berpikir bahwa, oh aku mau cepat nikah supaya aku nggak ditinggalin sama dia karena dia nanti diambil orang lain. Mumpung janur belum melengkung, saya nikah aja. Biasanya seperti itu di anak-anak di bawah umur 21 tahun atau 19 tahun. Karena emosionalitasnya belum stabil. Sebagaimana ya, tentu ini harus menjadi sex education bagi remaja-remaja. Sebagaimana kamu menikah itu tidak hanya kamu aja yang berjodoh, tapi keluargamu juga berjodoh. Kamu akan membawa keluargamu, dia akan membawa keluargamu, kalian akan saling kenal. Kalian menyatukan sebuah keluarga besar di sini. Sehingga itu dari permasalahan eksternal, itu dari luar. Ketika dari internalnya, kalian siap tidak untuk tiap hari melihat istri kalian maupun suami kalian bangun di samping kalian, mukanya amburadul. Biasanya seperti itu. Orang aduh ini istriku lagi tiap pagi. Kan orang jadi bosen, makin lama makin kayak gitu biasanya. Nah, ini harus disiapkan secara mental dan disiapkan dengan matang sekali untuk melakukan pernikahan. Jadi setiap ada permasalahan di rumah tangga, mau kecil mau besar, itu bisa dibicarakan untuk sama-sama. Bagaimana masalahnya, sayang? Nah, hal inilah yang remaja harus ketahui atau adik-adik sekalian. Tidak ada yang melarang menikah di usia dini, tetapi lebih alangkah baiknya apabila adik-adik sudah punya kesiapan mental seperti itu. Dan orang tua adik-adik sekalian ya harus mengerti bahwa sekarang ini ada ketetapan hukumnya bahwa pernikahan itu dilakukan di umur 19 itu mengapa? Seperti saya bilang dari awal adalah kesiapan mental si calon. Maka itu eh, pasangan tadi sudah siap untuk melakukan pernikahan. Kita lanjut ya. Nah, ini jika remaja menikah atau hamil di usia muda, ibu muda pada waktu hamil kurang memperhatikan kehamilannya termasuk kontrol kehamilan. Resiko kehamilan ibu dan janin
Ibu muda pada waktu hamil sering mengalami resiko berakibat pada kematian ibu dan bayi, dan kehamilan usia muda dapat beresiko menderita kanker di masa yang akan mendatang. Hal-hal ini juga yang mengakibatkan apabila melakukan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, dalam artian yang telah ditentukan undang-undang, karena sering terjadinya hal-hal seperti ini. Ketika nanti sudah mengandung, ibu muda, saya tidak bilang bahwa kurangnya edukasi dan apa, tapi lebih sering banyak orang tidak mengerti bagaimana melakukan edukasi cara merawat kehamilan seperti itu. Terus resiko kehamilan ibu dan janinnya seperti apa, dan ibu yang di bawah umur, saya tidak bisa menentukan, di bawah umur perkawinan pada umum hamil sering beresiko berakibat pada kematian ibu dan bayi, karena untuk kesiapan reproduksinya itu belum siap untuk hamil, tetapi dipaksakan untuk hamil. Sedangkan menurut ilmu kedokteran, usia yang paling matang ketika wanita untuk melakukan sebuah pernikahan itu adalah 21 tahun ke atas. Karena apa? Vaginanya atau eh, kita bisa bilang indung telurnya itu sudah siap untuk menampung si bayi. Ketika nantinya setelah 9 bulan akan melakukan melahirkan bayi ini, si alat reproduksi ini udah siap untuk mengeluarkan bayi tersebut, sehingga angka resiko kematiannya sangat jadi sedikit seperti itu. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini tentang kehamilan yang tidak diinginkan. Ini yang tadi saya bilang bahwa accident. Karena tadi penasaran, aduh gimana ya, penasaran rasanya bercinta, rasanya memeluk pasangan, rasanya menyium pasangan yang berakhir pada hubungan seksual dan hamil. Seperti itu. Faktor penyebabnya yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang proses terjadinya kehamilan. Yang kedua, akibat terjadi tindak perkosaan. Ketiga, kegagalan alat kontrasepsi. Dan ujung-ujungnya ketika mengalami kehamilan tidak diinginkan, yang pertama, mempertahankan kehamilan tersebut. Yang kedua, ini yang paling buruk menurut saya, aborsi. Kita balik lagi ke faktor penyebabnya. Sebagaimana banyak faktor yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan ini, terutama pada kurangnya pengetahuan tentang proses terjadinya kehamilan. Sehingga kalau dalam bahasa anak sekarang itu, pilihannya mana? Kamu di luar apa mau di dalam? Nah, itu kita balik sendiri apa ya artinya. Tapi sering terjadi dalam artian, inilah sex education yang harus diberitahu kepada remaja-remaja sekarang. Sebagaimana sex education itu sangat penting untuk ketika masyarakat ataupun remaja yang ingin melakukan hubungan pranikah, hubungan nikah, di luar nikah, itu harus mengetahui apa aja sih yang harus disiapkan. Bukan artinya kita mendorong untuk melakukan, saya menyuruh untuk melakukan hal tersebut, tetapi hal ini harus diketahui bagi masyarakat sekalian ataupun penonton video sekalian. Sebagaimana hal ini apabila memang kalian melakukan itu, ya kalian tidak lupa kondom, kalian tidak lupa uh, safety, bagaimana kalian mengetahui alat-alat KB, karena untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, seperti itu. Ya, ini kerugian dan bahaya kelahiran di luar nikah pada remaja. Yang pertama, remaja jadi putus sekolah. Yang kedua, kehilangan kesempatan meniti karir karena udah ngurusin anak. Bagi perempuan ini biasanya. Yang ketiga, orang tua tunggal dan pernikahan dini yang tak terencana. Yang keempat, kesulitan dalam beradaptasi secara psikologis. Sulit mengharapkan ada perasaan kasih sayang. Yang kelima, kesulitan beradaptasi menjadi orang tua, tidak bisa mengurus bayinya.
Yang keenam, perilaku tidak efektif, stres atau konflik biasanya. Kesulitan beradaptasi dengan pasangan, mengakhiri kehamilan dengan aborsi ilegal yang dapat menyebabkan kematian sang ibu. Seperti itu ya kerugiannya ya. Ini sudah jelas, tadi saya juga udah jelaskan di awal. Kita lanjut lagi. Nah, saya akan memberikan pandangan dari hukum perdata. Sebagaimana saya di sini melakukan penyuluhan hukum, tapi tidak hukum aja, tapi ada masuk tentang psikologis. Tetapi sebenarnya yang ingin saya lebih jelaskan yaitu tentang menurut pandangan hukum. Nah, jadi ada dua hukum, ada pidana, perdata. Perdata ini menyangkut tentang hubungan manusia dengan manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi, hukum perdata ini menyangkut tentang seperti undang-undang perkawinan, hukum keluarga, waris, sampai meninggal lahir lagi, itu diatur dalam hukum perdata. Kita bisa saya jelaskan di awal pasal 1, Undang-Undang nomor 1, 1974, seperti yang di awal, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami, istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang Maha Esa. Ini sudah ya. Adapun anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini saya bisa menjelaskan bahwa di dalam undang-undang perkawinan, ketika anak ini lahir dalam keadaan si pasangan menikah di luar pernikahan sah, anak ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tidak dengan ayahnya. Karena secara jelas dari awal saya harus menjelaskan, inilah pernikahan di luar nikah yang harus dinikahkan secara sah menurut hukum negara. Karena untuk apa? Balik lagi, pengurusan administrasi. Kita tidak mau bahwa anak yang dilahirkan ini tidak memiliki bapak. Makanya hal ini sudah diatur di undang-undang bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Yang artinya anak ini mendapatkan harta waris dari ibunya saja, tidak mendapatkan dari ayahnya. Seperti itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi untuk perempuan di luar sana jangan mau kalau mau dinikahin nikah siri cuman berdasarkan agama, tetapi juga harus sah secara hukum negara. Supaya apa? Ketika kalian nanti akan memiliki keturunan, mempunyai anak, ya anak kalian mendapat hubungan perdata dengan ayahnya juga. Anak tersebut mempunyai hak mewaris dari ayahnya, dari harta ayahnya, seperti itu. Lanjut ya. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian di dalam ayat disebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini kita lanjut. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagian kekal. Suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Yang kedua, suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika perkawinan tidak dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan di KUA untuk yang beragama Islam dan kantor catatan sipil bagi yang beragama selain Islam, maka perkawinan dilaksanakan tersebut tidak sah, tidak diakui negara. Jadi saya sudah bilang dari awal, harus dinikahkan secara hukum negara. Supaya apa ibu-ibu semua yang punya anak perempuan, jangan dinikahkan siri, nanti tidak dapat hubungan perdata dengan ayahnya. Maka dari itu, nikah sah. Yang Islam di KUA, yang non-Muslim di kantor catatan sipil, supaya untuk menjamin hak dari calon pasangan tadi. Perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam menggunakan dasar hukum pasal 2 ayat 2 PP nomor 9 tahun 1975. Perkawinan telah melalui pencatatan mengandung kemaslahatan bagi umum, artinya perkawinan tersebut melindungi hak asasi kaum wanita
Sebab menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah di bawah tangan tidak diakui sama sekali oleh negara. Ya, udah jelas ya. Saya perjelas di undang-undang setelahnya. Kita lanjut lagi. Menurut pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 1974, Jungto pasal 99, kompilasi hukum Islam, bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah tetapi disangkal oleh suaminya dengan sebab lian. Lian itu lian. Nah, saya nggak ngerti ya bacaannya. Lian adalah sumpah seorang suami untuk meneguhkan tuduhannya bahwa istri telah berzinah dengan laki-laki lain. Jadi bisa saja kalian itu mengandung dari anak si laki-laki A, tetapi si laki-laki A menyangkal. Kita kan tidak menikah. Kita tidak ada melakukan hubungan seks dalam beberapa bulan. Kamu kok bisa hamil gimana? Kamu jangan-jangan hamil sama orang lain. Nah, maka dari itu inilah titik baliknya mengapa pernikahan itu harus dilakukan secara sah menurut hukum negara untuk menindak hal-hal seperti ini biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk hukum pidana. Hukum pidana ini hukumannya penjara, Bapak Ibu sekalian. Kalau hukum perdata itu hanya berdasarkan ganti rugi secara material ataupun imaterial, biasanya hukum perdata itu ya ganti rugi uang, seperti itu lebih seringnya. Sedangkan menurut menurut pandangan hukum pidana ya dia dihukum penjara biasanya. Atau paling buruk mati. Jadi ini kita bisa lihat ya dari pasal 332 KUHP, mengecam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Siapapun yang membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu baik di dalam maupun di luar perkawinan, pidana dalam pasal 332 KUHP adalah delik aduan. Jadi hal tersebut hanya bisa diadu oleh orang tuanya atau orang yang berhubungan dengan si perempuan ini. Jadi apabila anak bapak ibu dibawa lari sama seorang laki-laki yang ibaratnya ingin menguasai dia tanpa ada persetujuan, itu bisa kena penjara minimal 7 tahun. Maksimal. Kita lanjut pasal 286 KUHP. Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana paling lama 9 tahun. Ini yang buat orang-orang pemerkosa yang ibaratnya cewek lagi tidur ditidurin, waduh, ini kalian bisa dipenjara 9 tahun ini. Pasal 287 KUHP, barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana paling lama 9 tahun. Jelas ya? Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. Ingat, pengaduan berarti ada dari pihak si keluarga yang sangat tidak setuju. Kecuali jika umur wanita belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal berdasar pasal 291 dan pasal 294. Itu balik lagi ke undang-undang yang pasal yang lainnya. Nah, ini menurut pandangan hukum pidana juga masih pasal 288, barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita diketahuinya sepatutnya diduga bersangkutan belum waktunya kawin apabila melakukan mengakibatkan luka-luka, diancam dipaksa kamu harus kawin, paling lama penjara 4 tahun. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat paling lama 8 tahun. Jika sampai mati dimaksanya 12 tahun penjaranya. Bye-bye dunia kalau itu sudah Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai terjadi di kita ya. Ya, ini kesimpulannya dari semua yang saya bicarakan dari tadi. Pada awal mulanya remaja mengenal seks bukan hanya atas dorongan dari diri sendiri, melainkan dipengaruhi juga oleh lingkungannya. Dari dorongan tersebut akan timbul rasa penasaran ingin tahu akan pengetahuan seks yang lebih jauh. Dorongan dari rasa ingin tahu remaja tentang seks membangkitkan hasrat mereka untuk melakukan hubungan seks. Selanjutnya ialah sumber yang mana sebagai pendukung terjadinya seks pranikah diantaranya didukung dengan
kepemilikan video-video seks, majalah porno yang sering terjadi di remaja mengunjungi situs-situs porno. Itu sudah bukan sesuatu yang tabu ya. Ini sesuatu yang harusnya perlu kita ketahui dan kita handle. Sebagaimana orang pasti membutuhkan yang namanya kebutuhan secara jasmani. Hal ini termasuk hubungan secara jasmani. Tubuh kita tahu kita ingin menikah dan lain-lain. Makanya agama itu mengajarkan untuk menahan rasa itu. Memberikan larangan-larangan dan lain-lain. Ini tujuannya sangat baik sekali. Tapi yang perlu diketahui dari Bapak Ibu sekalian, untuk remaja-remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur, biasanya karena ketidaksiapan mental seperti saya omongkan pada awal tadi. Jadi mereka lebih banyak nonton video-video seks, akhirnya nafsu, mau coba sama pacarnya, penasaran. Nah, hal-hal ini penasaran yang sementara-sementaranya remaja ini yang harus kita tahan, seperti itu. Yang kedua, materi yang diberikan tidak hanya sebatas memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Itu di sekolah ada biasanya ya. Kayak belajar tentang, oh seperti ini testis, seperti ini vagina, seperti itu. Atau teriat KKR, seksualitas, nafsa, dan HIV atau AIDS. Tetapi juga harus menyentuh pada upaya memahamkan, menyadarkan para remaja akan bahaya seks bebas, penyalahgunaan narkoba HIVS bagi diri sang remaja, keluarga, dan kerabat, masyarakat, lingkungan, maupun bangsanya dalam konteks yang lebih luas. Sehingga mereka berupaya keras menghindari perilaku negatif tersebut. Di dalamnya juga termasuk bahaya hamil dulu sebelum nikah, aborsi, atau perilaku remaja yang tidak sehat seperti onani dan masturbasi yang secara tidak langsung maupun tidak langsung dapat merangsang remaja untuk berbuat jauh dengan teman atau pacarnya. Ya, ini hal-hal yang tadi didukung dari poin yang pertama ya, sering nonton video seks maupun majalah porno untuk remaja ya, hal-hal yang bikin remaja akhirnya mereka melakukan masturbasi atau onani sehingga mereka mendapatkan kenikmatan sendiri dan mereka ingin mencoba untuk lebih jauh, yang terutama mencoba lebih jauh dengan pasangannya. Kita lanjut. Akibat dari hukum perkawinan tidak dicatatkan, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum sosial maupun sosial bagi anak yang dilahirkan. Ya, itu ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sangat rugi sekali kalau kalian hanya ditawari untuk nikah secara siri atau dinikahin di luar nikah. Yang untung laki-laki, Bu, atau Dek, seperti itu. Yang selanjutnya, perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan banyak anak menjadi korban karena tidak mempunyai identitas. Oleh karenanya, kelahiran yang tidak tercatat, maka anak-anak dari perkawinan tidak tercatatkan tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum di negara mereka dilahirkan atau negara asal orang tua mereka. Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan akan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya tidak memiliki identitas KTP. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan susah mendapatkan kartu tanda penduduk, KTP, paspor, mendapatkan sekolah, dan mendapatkan harta waris. Seperti itu Bapak Ibu ya, sudah jelas di sini sebagaimana kenapa kita harus melakukan pernikahan secara sah. Ya tujuannya ini. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Yang pertama, mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Meningkatkan intervensi perlindungan anak perempuan tahun dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi. Ini seperti yang tadi saya jelaskan semuanya di atas, ini tujuannya, upaya saya
pengabdian masyarakat saya terhadap Desa Sogan terutama, di sini saya ingin menjelaskan bahwa di sini ada aturan hukum negara yang harus diterapkan. Jadi ketika seorang remaja ingin melakukan pernikahan dini atau melakukan pernikahan praseks, praseks nikah tadi, kalian melakukan hal ini ada konsekuensinya. Kalian mau maksa nidurin anak orang kalian penjara. Kalau si cewek mau melakukan pernikahan, nanti tiba-tiba hamil, nanti kalian tidak ditanggung oleh suami kalian. Nah, hal ini yang harus saya informasikan, yang harus saya sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Desa Sogan mengenai tentang undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur. Yang kedua, mensosialisasikan kepada orang tua di masyarakat untuk mengajarkan anak sejak dini tentang kekurangan pada pernikahan dini, seperti kecakapan seorang anak dalam melakukan pernikahan, dan tentunya mengedukasi tentang akibat dari seks pranikah yang tentunya juga berdampak pada perilaku menyimpang, seperti prostitusi, kejahatan seksual, dan pada saat di masa pernikahan bisa kemungkinan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang tidak siapnya kecakapan dalam menjalani rumah tangga. Biasanya di dalam masyarakat seringkali saya temukan juga orang tua ini sangat memiliki batas dengan seorang anak untuk membicarakan hal-hal pendidikan pranikah. Bagaimana hubunganmu dengan pasanganmu, itu biasa anak lebih malu untuk cerita ke orang tuanya. Nah, ini orang tua harus mengerti bagaimana orang tua bisa menghandle anaknya, memberikan edukasi secara nyaman, tidak kolot. Bapak-bapak, oh kamu ini ya, kamu seperti ini ya, kamu sama pasanganmu. Jangan seperti itu. Tapi kita bisa memberikan pandangan bahwa, oh kamu untuk melakukan hal itu, menurut bapak atau ibu, boleh. Tetapi tidak melakukan hingga sampai persetubuhan. Tidak apa-apa untuk mengenal teman-teman lawan jenis, supaya ibaratnya kita memperluas pergaulan, kita mengerti, oh laki-laki seperti ini. Tidak ada salah untuk berteman, tetapi jangan melakukan hingga melakukan hubungan seksual seperti itu. Karena akibatnya ya kamu nanti tidak punya masa depan. Nah, itu orang tua harus bisa memberi hal edukasi terhadap anaknya yang seperti itu. Nah, ini upaya yang dapat dilakukan dalam menurunkan angka kejadian pernikahan dini yang berdampak pada kesehatan remaja perempuan, yaitu salah satunya dengan menjalin kerjasama antara petugas kesehatan, petugas lapangan KB, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk program kerja di tingkat desa dengan pendekatan keluarga serta optimalkan pelaksanaan promosi kesehatan dan penyuluhan hukum tentang pernikahan dini terkait pembinaan remaja tentang kesehatan reproduksi, khususnya kesiapan fisik dan psikis pasangan dalam pernikahan, menghadapi kehamilan, penundaan kehamilan sampai umur siap untuk hamil dan melahirkan, dan pengenalan hukum tentang perkawinan. Nah, ini semua telah saya jelaskan dalam video ini. Misalnya ada sesuatu yang menurut Bapak Ibu sekalian belum sangat jelas, bisa langsung ketanyakan saya melalui, nanti saya cantumkan ya apa namanya, sosial media saya. Bisa ke Terry Putra di Instagram atau bisa lewat WA juga, nanti saya akan cantumkan WA saya. Jadi saya siap untuk membantu Bapak Ibu apabila memiliki kendala dalam hubungan rumah tangga, anaknya ingin melakukan pernikahan tapi umurnya belum cukup, seperti apa, ya, banyak lagi, itu saya bisa bantu. Oke. Dan juga ini tadi ada bahasanya penundaan kehamilan sampai umur siap untuk hamil dan melahirkan. Ini bagi pasangan-pasangan yang ibaratnya takut ya, pacarnya hilang dan harus diikat nih, harus nikah, bisa kalian menikah. Apabila kalian sudah siap umurnya, 19 tahun tadi yang sesuai dengan undang-undang, silakan menikah. Tetapi kan seperti Mas bilang, umur hamil itu lebih baik umur 21. Ya udah, kita bisa menunda kehamilan sampai umur 21 sampai umur ibu 21 tahun. Jadi nikah aja supaya suaminya sama ibu terus,
nih hamilnya nanti. Nah, itu bisa lewat program-program kesehatan, bisa tahu KB, di puskesmas tuh biasa tahu atau datang ke PKBI, Bu. Kantor PKBI. Nah, itu biasa ngurus juga masalah KB, sebagaimana dua anak lebih baik. Itu semuanya bisa dipelajari, bisa diketahui untuk masalah pernikahan seperti itu. Ya, terakhir saya ucapkan terima kasih kepada penonton semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua LPPM, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan seluruh jajaran LPPM, dan terutama dosen pembimbing saya, Ibu Cecil uh, Praharstiwi. Oh, sudah, sorry Bu, Ibu Santi, Cecilia Santi Praharstiwi. Oh iya, maaf Bu, saya nggak apal sama Ibu. Uh, saya cukup berterima kasih sebagaimana terjadinya penyuluhan hukum ini membuat saya kembali lagi ke masa lalu, Bu. Jadi saya dulu pernah ikut PKBI menjadi relawan HIV/AIDS dan menjadi konselor remaja. Jadi saya sangat uh, mengetahui hal-hal yang seperti ini, namun sekarang lebih dibalut dengan hukum, Bu. Yang dulu hanya psikologi, sekarang lebih dibalut tentang hukum, seperti itu, Bu. Saya makasih juga terhadap teman-teman KKN saya yang sudah menyupport saya untuk membuat video penyuluhan hukum ini. Keluarga saya pun juga menyupport saya untuk membuat video penyuluhan hukum ini. Dan seluruh masyarakat Desa Sogan yang telah memberikan kesempatan untuk saya membuat video ini. Tanpa adanya semua faktor-faktor pendukung yang saya sebutkan tadi, saya tidak akan bisa menjalankan video penyuluhan yang akan ditampilkan secara online dari LPPM kepada masyarakat. Jadi saya undur diri. Terima kasih banyak. Semoga seluruh masyarakat Desa Sogan mampu menerima semua edukasi yang saya telah berikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Saya Truna Tunjung Putra, undur diri.